Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih di dalam Mabadi Ulumul Aqliyah dengan kita perisalahnya Syekh Said ini, Aqsamul Hukmil Aqli. Setelah pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang epistemologi ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk kepada masadirul hukum, atau yang lebih dikenal dengan nama ahkamul aqliyah, yaitu al-wajib, jaiz, dan mustahil. Sebenarnya ahkam aqliyah ini termasuk mabadi dan daruriyat indal mutakalimin min ahli sunnah wal jamaah. Karena itu jaiz, wajib, dan mustahil ini biasanya diletakkan di dalam awal-awal kitab, Karena dia ingin daruriyah, akan tetapi sangat penting. Mana daruriyah di sini? Anda tidak perlu dalil untuk membuktikan adanya benda ini, akan tetapi hanya perlu tambih saja. Dan di antara tambih itu adalah menjelaskan makna-makna lafadz daripada jaiz, wajib, dan mustahil. Cukup dengan penjelasan Anda akan paham. Ini tidak perlu dalil karena ini adalah perkara yang badihiyah dan perkara yang daruriyah. Kan tetapi perkara ini sangat penting sekali dari segi bahwasanya banyak sekali khilaf antara sekte-sekte, firaq-firaq ahli sunnah wal jamaah, bukan dalam ahli sunnah, maaf, akan tapi firaq daripada Islam itu tersilap faham di dalam yang namanya al-ahkamul aqliyah ini. Banyak yang tidak memahami makna wajib, jaiz, dan mustahil. Karena itulah banyak terjadinya kesilapfahaman di dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka itu bisa menjadi kafir karena tersilap faham di dalam masalah ahkamul aqliyah ini. Dan ahkam aqliyah atau wajib, jaiz, dan mustahil ini dia adalah basic di dalam berpikir di dalam apapun. Bahkan Imam Juwaini mengatakan ahkam aqliyah thalatha ini itu adalah ainul aql, ya, ainul aql, bahwasanya yang tidak memahami makna wajib, jaiz, dan mustahil itu tidak mempunyai akal. Kenapa? Karena ini adalah hakikat daripada akal itu sendiri. Maknanya menurut Imam Juwaini akal adalah ulum daruriyah, dan ulum daruriyah itu adalah wajib, jaiz, dan mustahil. Karena itu ini sangat penting sekali karena dia adalah basic untuk memahami hal-hal. Dia adalah, dan wajib, jaiz, dan mustahil ini bukan perkara yang wujudi, bukan perkara yang ada di dalam dunia nyata, kan, tapi ini hanya wasilatun nadhar. Dia hanyalah alat untuk berpikir. Karena itu dia adalah perkara yang iktibari saja. Kalau Anda memahami ini, Anda bisa menggunakan ini untuk sampai kepada apa yang Anda mau daripada ma'ani wal maklumat. Dia bukan perkara yang bisa Anda pegang, mahsus, wujudi, tak. Ini adalah perkara yang iktibari saja. Perkara yang akli. Berbeda pendapat dengan madhab falasifah yang mengatakan bahwasanya yang namanya imkan itu adalah perkara yang wujudi, adalah perkara yang wujudi. Oke, langsung kita masuk saja kepada kaidah yang ketiga, yaitu al-ahkam aqliyah thalatha ai jihadil wujud. Ini adalah takbir yang dakik, bahwasanya tiga hukum ini, yakni wajib, jaiz, dan mustahil itu adalah jihadul wujud. Makna jihad itu adalah nisbah antara maudhu dan mahmul. Maudhu dan mahmul. Contohnya Allah itu maujud. Maujudnya Allah itu jihadnya, yakni yang menghubungkan antara maujud dan Allah itu adalah satu hal namanya wajib, yang mana maujudnya Allah itu tidak akan tidak ada. Berbeda dengan wujudnya kita itu mungkin, maknanya mungkin ada, mungkin tidak ada. Maknanya ahkam aqliyah tiga ini adalah jihad. Dia bukan perkara yang hakiki wujud dia, kan, tapi dia adalah nisbah antara sesuatu dengan wujud. Bahkan wujud pun bukan perkara yang wujudi fil kharij, yakni seperti saya jelaskan di banyak kelas-kelas saya, yakni. Begitu pula al-imtina. Imtina itu, kalau wajib itu, kalau perkara itu mungkin ada, mungkin tiada, ada dan tiada. Yang namanya wajib itu tidak mungkin tiada. Itu namanya wajib. Yang namanya mustahil tidak mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tiada. Sebenarnya mudah-mudah saja perkara ini. Ini adalah perkara yang
mudah saja. Sebagian orang mengatakan wajib itu yang tidak menerima ketiadaan. Oke, itu benar. Maknanya perkara ini dia kena ada, dia tidak mungkin menerima ketiadaan. Kalau dia harus menerima ketiadaan, itu namanya mustahil. Dia tidak mungkin menerima ada. Dan perkara yang mungkin ada dan mungkin tiada, itu namanya mungkin. Ai jihadil wujud wahya al wujud wal imtina wal jawaz. Wa takriruha, takrirnya ya, ini penjelasan daripada tiga ini. Mana annakul ma tasawwarahul akal yasmulu tasawwur wa tasdik. Apa yang dideskripsikan oleh akal itu mungkin dia itu tasawur, mungkin dia itu tasdik. Wa yatahassalu lana mafhumun akli, dan kita akan mendapatkan mafhum akli. Fa idza nusiba hadzal mafhum ila wujudi fi nafsi, setelah kita itu mentasawur beberapa hal di dalam otak kita. Kemudian apa yang di dalam otak kita itu bisa kita nisbatkan wujud kepada apa yang kita deskripsikan di dalam otak kita. Ketika saya mendeskripsikan burung ponik, sedang saya buat misal itu, atau Tyrannosaurus ada di dalam otak saya. Kemudian apa yang di dalam otak saya ini kemudian saya nisbatkan di luar. Apakah itu mungkin ada, atau mustahil ada, atau wajib ada? Ai idza nasabna dzat al-mutasawwirah ila nafsiha aw nasabnaha ila wujudiha li amrin akhar ghairuha hasala fil akli ma'anin hiyal wujub wal imtina wal imkan. Apa yang ada di dalam otak kita daripada mafhum atau deskripsi sesuatu itu, kalau kita nisbatkan kepada reality, yakni kita jadikan dia itu mewujud atau tidak mewujud, mungkin perkara itu hanya menerima ada, hanya menerima tiada, atau mungkin menerima ada atau menerima tiada. Tiga hal ini yang kita namakan jihadul wujud, yaitu nisbah apa yang ada di otak kita daripada deskripsi dan terrealisasinya perkara itu di dalam dunia nyata. Tsumma inna tasawwurati hadhil ma'ani daruriyah hasilatun liman lam yumaris turuqal iktisab. Yani makna wajib, jaiz dan mustahil itu daruriyah, walaupun orang yang belum pernah berpikir, dia mempunyai makna-makna itu, cuma perlu diberitahu saja, ditambih. Illa annaha qad ta'rifu li mujarrad ditambih wal ikhtar fil bal. Akan tetapi walaupun mungkin Anda itu lupa, kalau lupa diingatkan, itu saja. Bukan maknanya memahami wajib, jaiz dan mustahil itu perkara yang susah. Fayuqalu al-wujubu daruratul wujub waqtida'uhu wastihalatul adam. Maka dikatakan yang namanya wujub itu adalah daruratul wujub. Daruratul wujud, maknanya wujudnya itu daruri, dia wajib ada. Dan iqtida'uhu, yakni sesuatu yang menyebabkan ada. Wastihalat, dan tidak mungkin tiada. Wal imtina, yakni kenapa kok perkara ini ada? Dia ada ya karena dia itu zatnya yaktadil wujud. Yaktadil wujud, itulah yang kita namakan dengan wajibul wujud. Wal imtina, adapun mustahil atau imtina itu adalah daruratul adam. Dia harus dan wajib tidak ada. Atau zatnya ini yaktadi adamuhu, seperti sekutu Allah. Sekutu Allah itu di otak kita itu ada. Karena otak kita itu bisa untuk mendeskripsikan perkara yang mustahil. Kemudian ketika kita melihat di dunia nyata, akhirnya akal itu mengatakan hadza mustahilun wujud. Karena kata-kata mustahil itu hukum. Dan al-hukum ala syai' far'un an tasawwurihi. Sebelum Anda menghukumi, Anda kena mendeskripsikan apa yang Anda ingin hukumi. Wastihalatul wujud, atau yang mustahil untuk ada. Wal imkan jawazul wujud wal adam au adamu daruratihima. Yang namanya imkan itu mungkin ada dan mungkin tidak ada, atau tidak mesti ada atau tidak mesti tidak ada, dan ada muqtidai syai'in minhuma. Walidza la yutahasya an yuqal. Karena maknanya seperti ini, tiga hal ini, maka bisa untuk dikatakan wajib itu yang tidak mungkin mayam tani adamuhu, yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada, yakni kena ada. Au ma la yumkinu adamuhu, au ma la yaqbalul adam, yang tidak menerima ketidakadaan. Maknanya dia itu tidak ada, tidak mungkin. Dia itu kena ada. Dan adapun mumtani dan mustahil itu yang wajib tidak ada. Ketidakadaan itu wajib untuk dia. Berbeda dengan wajib, ketidakadaannya itu tidak mungkin. Au ma la yumkinu wujuduhu, yang tidak mungkin ada, atau yang tidak menerima wujud. Au ma la yaqbalul wujud. Adapun mungkin awil jaiz huwa ma la yajibu wujuduhu wala adamuhu. Adapun mungkin dan jaiz itu yang tidak wajib ada atau tidak wajib tidak ada.
au ma la yamtani'u wujuduhu wala adamuhu au ma yaqbalul wujud wal adam, atau yang tidak layam tanik, maknanya keberadaannya dan ketidakadaannya mungkin ada mungkin tiada. Fal wajib law furido ma'duman yalzamu anhu muhal, dan perkara yang wajib itu kalau difaradkan tidak ada maka akan menyebabkan kemustahilan. Dan itulah perkara yang menyebabkan kemustahilan itu tidak mungkin, karena kalau ini tidak ada akan ada perkara yang mustahil. Falazimul muhal muhal, maka ketidakadaannya perkara ini tidak mungkin, maknanya ini kena ada. Dan begitu pula perkara yang mustahil kalau ada akan terjadi perkara yang mustahil, dia akan menyebabkan hal-hal yang lain, akan ada efek maraton. Perkara yang wajib kalau tidak ada akan menyebabkan efek maraton. Perkara yang mustahil kalau ada akan menyebabkan efek maraton, dan efek maratonnya ini akan menyebabkan kemustahilan. Wa ma ada ilal mustahil fahuwal mustahil. Wa yalzamu fi hadza annal wajib yastamiddu wujuduhu min dzatihi. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kenapa wajib itu ada, ya karena zatnya itu sendiri. Maknanya keberadaannya tidak memerlukan perkara lain yang menjadikan dia dari tidak ada ke ada. Berbeda dengan saya ini jaizul wujud. Kita semua ini jaizul wujud. Keberadaan kita memerlukan zat lain selain kita untuk menjadikan kita itu ada. Wala yumkinu an yahtaju ghairahu likai yujad, dan yang wajib itu tidak memerlukan hal yang lain agar dia itu ada. Wong dia itu wajibul wujud kok. Kalau dia memerlukan perkara yang lain itu namanya jaizul wujud. Fal wajib la yakunu muhtajan, karena wajib itu keberadaannya, keadaannya, terrealisasinya wajib itu karena zatnya sendiri. Maknanya Allah itu ada, kenapa? Ya karena Allah lah. Kenapa? Karena Allah dia itu ada. Ada tak boleh tanya. Karena di antara kaidah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, malidzati la yusal. Apa itu manusia? Manusia itu al hayawanun natik. Oke. Terus kenapa kok hayawan nat itu manusia? Ya karena dia itu manusia. Anda tidak boleh bertanya. Malidzati la yus'al. Kenapa kok Allah itu ada? Ya karena Allah itu wajibul wujud. Dia kena ada. Intahati soal. Tidak boleh Anda tanya. Anda tanya di atas itu maknanya Anda la tafham makna wajibul wujud. Fal wajib la yakunu muhtajan fal wujud huwa syiddatul wujud wa ta'akkuduhu. Yang namanya wujud itu adalah syiddatul wujud. Syiddah ini wujud yang sangat, dan memang confirm dia itu ada. Kalau mungkin itu wujud juga, wajib itu juga wujud, tapi wujudnya wajib lebih kuat daripada wujudnya mungkin. Dari segi apa? Dari segi awaliyah wal aulawiyah. Dari segi kekuatan dan dari segi keawalan. Maknanya wujudnya wajib lebih awal daripada wujudnya mungkin. Wajib ada dulu, baru ketika itu wajibul wujud menciptakan mungkin. Wa ammal mumtani fala yumkinu wujuduhu. Adapun perkara yang mumtani'ul wujud tidak mungkin ada. Wa in amkana fardu wujudihi. Walaupun fardu wujudnya itu mungkin. Kenapa? Karena untuk menghukumi perkara ini mustahil, otak Anda harus tufrid dulu. Anda mendeskripsikan sekutu Allah di otak Anda. Kemudian Anda hukumi sekutu Allah itu mustahil. Untuk menghukumi sekutu Allah itu mustahil, Anda harus mendeskripsikan dulu sekutu Allah di dalam otak Anda. Kemudian Anda menghukumi bahwasanya itu mustahil. Itulah makna qaulil manatiqah al-hukmu ala syai' al-hukmu ala syai'i farqun an tasawwurihi. Wa ammal mungkin fala yumkinu an yakuna wujuduhu mustamiddan min dzatihi. Adapun perkara yang mungkin, tidak mungkin wujuduhu itu, perkara mungkin itu tidak mungkin ada. Kenapa? Karena zatnya tidak mungkin. Karena zatnya itu mungkin ada, mungkin tiada. Selama zatnya itu mungkin ada, mungkin tiada secara sama, maka tidak mungkin dia itu ada. Makna dia itu ada, janib sisi wujudnya itu akan lebih kuat daripada sisi adamnya. Sedangkan telah mengatakan sisinya sama. Maknanya mungkin untuk ada, dia itu memerlukan perkara yang lain untuk menjadikannya dia itu ada. Itulah yang namanya wajibul wujud. Karena itu semua mungkin memerlukan wajibul wujud untuk ada. Karena itu sekejap lagi kita akan mengatakan, karena yang namanya mungkin itu wujud Adam dan wujudnya itu sama, selama tidak ada yang mewujudkannya, maka dia akan tetap dalam keadaan tidak ada. Kenapa? Karena sababul adam, karena sebab ketidakadannya mungkin adalah ketidakadaan sebab untuk mewujudkannya.
Kenapa kok burung ponik itu tidak ada? Karena tidak ada sebab untuk menciptakannya. Kenapa kita ini ada? Karena ada sebab yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Allah tidak menciptakan mungkin? Ya, Allah tak nak saja. Tidak ada sebab untuk menciptakan burung ponik. Itu saja. Karena itu sababul adam, ada musabab. Berbeza kalau apa sebab adanya mungkin? Sebab adanya mungkin karena ada perkara lain yang menjadikannya. Karena itu indah ahli sunnah, sebab untuk sababul iftikor, sebab membutuhkan itu adalah mungkin. Maknanya karena dia itu mungkin, maka dia memerlukan perkara lain untuk menjadikannya maujud. Kalau dia tidak mungkin, kalau dia wajib, maka dia tidak memerlukan benda lain, sesuatu yang lain untuk menjadikan dia itu wujud. Bala yumkinu an yakuna mustamidan illa minal wajib. Dan dia tidak mungkin, yang namanya mungkin itu ada kecuali daripada wajib bil wujud. Faidat tasofal mungkin bil wujud. Dan ketika mungkin itu mempunyai wujud, ya, ketika mungkin itu contohnya Tyrannosaurus dulu mungkin, kemudian Allah menciptakannya. Dan ketika mungkin yaitu Tyrannosaurus menjadi wujud, maka wujudnya Tyrannosaurus ini bukan dari nafsu mahiyah Tyrannosaurus. Ada perkara lain yang wiroji. Kenapa? Karena Tyrannosaurus ini dulu tidak ada, kemudian ada. Tidak mungkin dia sendiri yang menjadikan dirinya itu ada. Karena dia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa menjadikan dirinya sendiri ada. Dia tidak ada kok. Wayak fifi adamihi ada musababi wujudihi. Dan untuk ketidakadaan Tyrannosaurus cukup tidak ada sebab untuk yang menciptakannya. Kenapa kok tidak ada Tyrannosaurus? Ya memang tidak ada sebab untuk menciptakannya. yakni sababul adam ada musabab. Fabil haqiqah kama qala ba'dul muhaqqiqin wujudul mungkin yahtaju ila sabab. Dibilang sebagian muhaqqiqin mengatakan wujudnya perkara yang mungkin itu perlu sebab. Dan sebabnya itu harus maujud. Dan mungkin untuk menjadi ada, dia perlu sebab. Dan sebabnya itu harus perkara yang maujud juga. Dan tidak mungkin dia itu mungkin. Kalau mungkin memerlukan mungkin, maka akan yalzam tasalsul atau dor. Oke, mungkin A perlu ke mungkin B. Loh, mungkin B perlu ke siapa? Ke C, D. Terus sampai tidak terhingga. Atau A perlu ke B, B perlu ke A. Loh, pertama A tidak ada. Kemudian B menciptakannya. Oke, B ini juga mungkin. Yang menciptakan B ini siapa? A. Loh, wong A tidak ada kok. Diciptakan oleh B. Daur. Wa dauru wa tasalsul muhal. Wa yastad'i sababan mawjudan yajibul mumkin bihi madama mawjudan. Wa hadha yakni annahu mahma wujid fa innahu la yastagni anis sabab. Dibilang, selama mungkin itu ada, maka dia itu pasti memerlukan sebab untuk menjadikan dia itu ada. Kemudian kaidah yang keempat, al-imkan huwa illatul ihtiyaj. Al-imkan huwa illatul ihtiyaj. Yang namanya imkan, mungkin. Kan mungkin itu kan mungkin ada, mungkin tiada. Selama dia itu mungkin ada, mungkin tiada. Untuk menjadi ada, dia memerlukan zat akhor, fa'il yang lain selain mungkin ini untuk menjadikan dia itu ada. Maka dia memerlukan, selama dia itu mungkin, dia memerlukan perkara lain untuk mewujudkannya. Karena itu, agar sebab yang menjadikan dia perlu ada, itu adalah imkan. Itulah maknanya al-imkan illatul lil ihtiyaj. Yumkinu an nastahdil nahnu alal imkan min ma'rifatil hudus. Kita itu mengetahui perkara ini mungkin. Kalau kita mengetahui perkara ini hadis. Makna hadis itu wujud ba'dal adam. Ini dulu tahun 1950 tidak ada perkara ini. MP3 tidak ada. Kemudian dia ada. Maknanya MP3 ini dulu ada, kemudian ada. Ini bisa menerima ada dan tiada. Maknanya dia itu hadis. Kita bermaksud dengan lafzul hadis itu ada setelah tiada. Ketika perkara itu ada setelah tiada, kita katakan dia itu hadis. Ketika kita mengetahui ini hadis, kita mengetahui ini mungkin. Karena otomatis karena dia itu hadis, dia itu mungkin. Karena kenapa kok seperti itu? Karena yakbalul adam wal wujud. Fa idza kana syai' haditsan fa innahu hatman yakunu mumkinan. Fa'lan ada talazum antara hudus dan imkan. Li annal hudus wal kaun ba'dal adam. Karena yang namanya hudus itu ada setelah tiada.
Maknanya perkara itu menerima ada dan tiada karena dia ada setelah tiada, dan perkara yang menerima ada dan tiada itu adalah mungkin. Wa ma qabilalu adama wal wujud kana mungkinan. Maka yang menerima ada dan tiada itu adalah mungkin. Wal muhtaj al mawjud dalilun ala wujudil wajib. Dibilang ketika ada perkara mungkin ada, itu adalah dalil untuk adanya wajib. Itulah dalil di beberapa kelas saya menjelaskan masalah ini dengan nama dalilul hudud. Yakni saya pernah menjelaskan masalah ini sekitar 1 jam lebih. Yang namanya ketika kita itu melihat alam semesta, ya dulu ala wujudillah. Wa ala ma marra tasbahu ma'rifatul hudus illatu ma'rifatil ihtiyaj biwasitatil imkan fatanabah. Karena itu adanya hudus, adanya perkara yang ada kemudian yang ada dari ketiadaan, contohnya perkara ini dulu tidak ada kemudian ada, karena adanya perkara ini atau karena adanya alam semesta dulu itu tidak ada kemudian ada. Ketika kita mengetahui alam semesta itu ada dari ketidakadaan, otak kita akan mengatakan alam semesta ini memerlukan pencipta. Akan tetapi awal otak kita mengetahui alam semesta, kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi fil hakikoh Allah dulu ada, baru alam semesta ada. Tapi otak kita tidak bisa seperti itu. Otak kita mengetahui alam semesta, baru mengetahui Allah. Itu namanya burhanul ini, dan itu adalah uslub Qur'ani. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fanturu ila malakutis samawati wal ard wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Semuanya itu adalah uslubun Qur'ani, melihat alam semesta kemudian berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perkara yang hadis itu adalah illatun li ma'rifatina Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yakni sababul fil ma'rifah, bukan sababun fil wujud. Bukan maknanya alam semesta ini ada, maka Allah itu ada fil hakikoh, tak macam itu. Allah ada dulu, baru alam semesta ada. Akan tetapi otak kita mengetahui alam semesta, baru mengetahui Allah. Kemudian kaidah yang kelima, qalbul haqaiq muhal. Qalbul haqaiq ini wadih, Suf. Perkara yang wajib tidak mungkin menjadi mustahil, dan perkara yang mustahil tak mungkin menjadi wajib. Itu namanya qalbul haqaiq. Karena apa itu wajib? Wajib itu yang kena ada. Apa itu mustahil? Yang harus tidak ada. Kalau yang wajib menjadi mustahil, itu namanya qalbul haqaiq. Loh, mustahil wong dia itu wajib kok. Bisakah yang wajib itu tidak ada? Loh, pertanyaan Anda itu salah. Pertanyaan Anda itu salah. Karena itu kan banyak sekali orang-orang mujassimah mengatakan kurang sopan, ya. Apakah Allah itu bisa mengecilkan dirinya? Hada mustahil. Karena Allah itu tidak mempunyai ukuran, itu wajib. Kalau Allah bisa mengukurkan, bisa mengecilkan ukurannya, padahal Allah tidak mempunyai ukuran, akan menjadikan itu namanya qalbul haqaiq. Akan menjadikan itu qalbul haqaiq. Qalbul haqaiq muhal fa inna haqiqatul mumkin yahtaju ila mujid. Hakikat perkara yang mungkin itu memerlukan mujid. Kalau mungkin perkara yang mungkin itu menjadi wajib, maka mungkin itu tidak akan memerlukan mujid, tidak akan memerlukan pencipta. Sedangkan kita mengatakan perkara yang mungkin itu memerlukan pencipta, maka mungkin akan menjadi wajib, wajib akan menjadi mustahil. Itu namanya qalbul haqaiq. Imma wajiban aw mumtani'an wa hadza ma malu min anna ma'rifatul farq baina wajib wal jaiz wal mumtani badihiyah. Dan ini adalah badihiyah. Yang namanya wajib itu yang harus ada, mumtani itu yang wajib tidak ada, mungkin itu yang bisa ada bisa tidak, dan tidak bisa tertukar. Apakah wajib itu bisa ada bisa tiada? Loh, itu bukan wajib namanya, itu namanya mungkin. Walau jazal inqilab la batalat tafriq baina hadhil ahkam thalatha. Kalau boleh berbeda-beda, boleh berubah-ubah, maka tidak akan beza antara mustahil pun harus ada, ya namanya bukan mustahil. Makanya tidak akan ada beza antara mustahil dan wajib. Lakin tafriq hasilun, akan tetapi perbezaan antara tiga hal ini hasil. Idan al inqilab batil, maka berubah-ubah itu atau inqilabul haqaiq itu batil. Wa hadza huwal mabda' alladhi yusamma bi mabda'il huhuwiyah. Inilah yang dikatakan di dalam setiap saya mengajar pasti saya menjelaskan tentang mabda' huhuwiyah, yakni maknanya perkara yang mungkin tidak akan menjadi wajib dan wajib tidak akan menjadi mungkin, begitu pula mustahil. Waqad yu'abbaru anhu fi ulumin ukhra bi ibarati al asl baqa'u makan ala makan. Dan inilah di dalam fikih pun selesai. Ya, biasa ini al asl baqa'u makan ala makan.
Walau jaza qalbul haqa'iq la jaza hudusul wajib wa wujubul mumtani wa hudusu wa batalatil ulum wa hadha abatul mahad. Kalau inqilabul haqa'iq itu mungkin, maka akan berubah-ubah, yang wajib boleh menjadi mungkin. Akhirnya perkara itu tak ada yang bisa diketahui. Tak ada yang bisa diketahui belum. Ahadu tarafil mungkin yang nomor 6, ahadu. Kejap minum dulu. Oke. Yang nomor 6, ahadu tarafil mungkin lahumal wujubu wal adan laisa aulad. Yang namanya mungkin kan wujud dan adamnya itu kan sama. Selama dia itu sama, maknanya tidak ada yang lebih berat. Kalau yang wujud lebih berat namanya wajib. Kalau yang adam lebih berat namanya mustahil. Bal huma bin nadhar ila dzatihi jauharon kana aw aradon ala sawa. Mungkin itu jauhar itu yang tidak perlu tempat. Maksudnya dia itu ada tanpa memerlukan tempat untuk menempel, berbeza dengan arad. Arad itu contohnya senang, benci, itu arad. Yakni benci itu harus ada di saya, tapi saya tidak perlu senang dan benci. Maknanya benci itu tidak mungkin berjalan sendiri. Dia kena ada menempel di dalam tubuh. Yakni perkara yang mungkin itu jauhar atau arad. Mungkin dan adanya itu sama. Dia tidak mungkin lebih daripada, dia tidak mungkin yang perkara wujudnya itu lebih berat daripada perkara adamnya, begitu pula aksuhu. Adam wa wujudul mungkin ala sawaun kana aradon au jauharon. Fal mungkin mutasawi nisbah ilal wujud wal adam. Yang namanya mungkin itu nisbahnya ke wujud dan adam itu sama. Fakama anna wujudahu yakunu minal ghair fakadzalika adamuhu aidan yakunu minal ghair fala yakunu min dzatih. Ketika mungkin itu kan dia kan sama antara wujud dan adam. Ketika dia ada, maknanya keberadaannya itu bukan dari mungkin itu sendiri, tapi dari yang lainnya. Ketika dia sudah ada, dia menjadi tidak ada. Bukan sebabnya dia itu tidak ada, mungkin itu sendiri. Kenapa? Karena dzatul mungkin itu, wujud dan adamnya itu sama. Dia sudah ada. Oh, dia kena tidak ada. Loh, kenapa? Karena ketidakadaan mungkin setelah dia ada itu lebih kuat loh. Namanya mungkin itu ada dan tiadanya sama kok. Maknanya mungkin ketika tidak ada, kemudian ada, adanya dari perkara yang lain. Ketika dia sudah ada, kemudian tidak ada, sama. Ketiadaannya pun setelah dia ada juga berasal daripada perkara yang lain. Yang nomor 7, al-mungkin al-baqi muhtajun fi baqaihi ila sabab. Dia kan mungkin, kemudian dia ada. Contohnya ini 950. Dia tidak ada, kemudian dia ada, kemudian dia ada. Misal yang lebih detail lagi, manusia, saya dulu tidak ada, saya lahir tahun 88. Tahun 88 saya ada, tahun 87 saya tidak ada. Oke, setelah saya ada, saya ini tetap mungkin. Dan kita sudah membahas di dalam keempat bahwasanya sebab untuk memerlukan itu mungkin. Selama Anda mungkin, Anda memerlukan. Ketika Anda belum ada, Anda juga mungkin. Ketika Anda sudah ada, Anda juga mungkin. Maknanya Anda tidak ada dan Anda ada, Anda tetap memerlukan. Memerlukan kepada siapa? Memerlukan kepada selain mungkin, yaitu wajibil wujud yang kita klaim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang ada itu tetap memerlukan agar tetap ada itu kepada sebab, yaitu wajibil wujud. Wa hadza binaan ala annal illatal ihtiyaj nahiyal imkan kama madha. Dan ini terbina bahwasanya sebab untuk memerlukan itu adalah ihtiyaj. Wal mungkin halal baqa la yazalu mungkinan bidzat wa in kana wajiban bil ghair. Dan mungkin itu macam saya itu walaupun saya itu mungkin, tapi saya setelah saya itu ada, saya tetap mungkin walaupun saya itu sudah ada. Bin nadhar ila dzati, saya itu mungkin. Cuma saya itu ada karena Allah menginginkan saya ada. Maka keberadaan saya bin nadhar ila iradatillah wajib. Tapi bin nadhar ila dzati, tanpa melihat keinginan Allah, saya ini mungkin, tetap mungkin. Selama saya mungkin, saya tetap memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap saya ini ada. Itulah yang dikatakan di dalam ilmu kalam namanya ta'alluqul imdad, dan di dalam tasawuf namanya madad, yakni ya Allah, tetaplah berilah saya suplai nikmat agar saya tetap ada. Wadzalika li annal imkan lil mungkin daruriyun li annal imkan lil mungkin sifatun dzatiyah. Karena yang namanya imkan, perkara yang imkan untuk
hal yang mungkin yang ada itu tetap doruri. Maknanya saya ini ada, tapi tetap saya ini mungkin. Saya ini imkan. Wa ma bidzat la yazulu anha madama. Selama saya ini mungkin, maka saya akan tetap ada sifatul imkan selama saya ini ada. Yang nomor 8, at-tarjih min duni murajjih mustahil. Kita wadah ya. Mungkin ini kan mungkin ada, mungkin tiada. Dia mungkin ada, mungkin tiada. Untuk ada, dia memerlukan sebab. Dia ada, bin salah bin tiba-tiba ada tanpa ada sebabnya. Mustahil. Kenapa? Karena akan ada, mungkin ini akan menjadi wajib. Kenapa? Karena toroful wujud lebih berat daripada toroful adam. Dan kita mengatakan bahwasanya mungkin itu torof wujud dan adam itu sama. Torof wujud dan adam itu sama. Fal amran at-tarjih min duni murajjih mustahil. Karena itu mentarjih, mengkuatkan tanpa ada yang menguatkan itu batil. Fal amran al-mutasawiyan yastahilu tarjihu wahidin minhuma alal akhar min duni marji'in. Dibilang perkara yang sama, mustahil akan satu lebih kuat daripada yang lain tanpa ada marjiknya yang menguatkan itu. Wahadil muqaddimah yakfi fi ma'rifati haqqiyatiha mujarradu tasawwuriha fa hiya muqaddimatun badihiyah. Karena muqaddimah ini badihiyah, yakni tarjih bi ghairi murajjih badihiyah. Yang nomor 9. Oke. Maratibut taqabul, ada yang namanya taqabul, lawan. Ada 4, ada tanakut, ada nakidon, diddan, satunya lagi al-adam wal malakah, tanafil mutadhaifan. Tengok. Yang pertama, nomor 9, maratibut taqabul fil madhkurati arba'atun wa hiya anwa'ul munafah. Ini adalah badihi ya, anwa'ul munafah. Yang pertama adalah nakidan. Nakidan itu apa? Perkara yang dua-duanya tidak mungkin ada dan dua-duanya tidak mungkin tidak ada. Salah satu harus ada. Contohnya hidup dan mati. Tidak mungkin orang itu mati dan hidup. Tidak mungkin hidup dan mati. Tidak mungkin tidak hidup dan tidak mati. Harus salah satu. Harus salah satu. Terus Habib, apa itu setengah mati, Habib? Setengah mati. Setengah mati itu maknanya sakitnya terlampau. Jadi mubalaghah sampai macam mendekati kematian, tapi dia masih hidup. Itulah yang namanya nakidan. Tidak mungkin dua-duanya tidak ada dan tidak mungkin dua-duanya ada, harus salah satu. Al-awwal tanafin nakidan wan nakidon hiya ijabu syai' wa salbih. Ijabu syai' wa salbuhu, yakni negatif dan positif. Na'am wala. Nahwu zaidin wala zaid wa zaidun qa'imun wa zaidun laisa biqa'imin wa nakidon la yajtami'an wa la yaktafian. Yang namanya nakidon itu tidak ada semua dan tidak hilang semua. Harusnya salah satu. Saya jelaskan ini secara detail di dalam kelas nahwu saya. Anda boleh rujuk di matan di Isaguji atau di Tahdhib Syarah Sanusia. Di situ ada pelajaran tentang namanya at-tanakut. Yang kedua adalah didden. Kalau nakiden itu satunya ada, satunya tiada, didden itu dua-duanya harus perkara yang ada. Dua-duanya adalah syai'un wujudi. Akan tetapi dua hal ini tidak mungkin ada berbarengan. Tidak mungkin ada berbarengan dua hal ini. Tapi dua-duanya hilang, mungkin. Contohnya merah dan hijau. Merah dan hijau ini adalah perkara yang wujudi. Tidak mungkin perkara ini merah dan hijau dalam satu tempat, dalam satu waktu. Tapi tidak merah, tidak hijau, boleh ini. Tidak merah dan tidak hijau. Itulah namanya didden. Perkara yang wujudi, tidak mungkin dua-duanya ada. Tapi mungkin dua-duanya hilang. Tanafid didden, ad-didden, huma al-maknayan, al-wujudian, alladhi bainahuma ghayatul khilaf. Dua perkara yang ada, yang antara keduanya itu sangat-sangat bertentangan. La yatawaqqafu, yang mana untuk memahami salah satu tidak perlu untuk memahami yang lainnya. Untuk memahami merah, tak perlu memahami hijau. Berbeza dengan mutadhaifan, untuk memahami salah satu karena memahami yang lainnya. Kal bayadi was-sawad, la kal bayadi wal harakah. Bukan seperti putih dan bergerak. Tak payah Anda memahami, untuk memahami putih, tak payah memahami bergerak. Wa yajuzu irtifa'ud diddain idza kana bainahuma thalis wa kullaha la tartafi wa la tajtami. Yang namanya diddain bisa semuanya terangkat, tapi tidak mungkin ada dua-duanya. Yang ketiga, al-adam wal malakah. Al-adam wal malakah itu termasuk nu' min anwa'it tanafi juga. Wal adam wal malakah huwa wujudu syai' wa adamuhu amma min sya'nihi an yattasifa bihi. Perkara sesuatu yang ada dan tiada, tapi untuk sesuatu yang bisa untuk bersifat itu. Contohnya manusia itu bisa berbicara dan bisa tidak berbicara. Itu namanya adam wal malakah.
Ketika manusia itu tidak bisa berbicara, dibilang dia tidak mempunyai malakatul, dia apa namanya? Dia itu bisu. Bisu itu apa? Bisu itu adalah hilangnya malakatul kalam, hilangnya malakatul kalam. Dan Anda bisa mengatakan manusia itu bisu. Kenapa? Karena manusia itu bisa untuk menerima kalam, yakni min sya'nihi, karena dia manusia, dia bisa berbicara. Tapi ketika itu Allah tidak memberikan dia rezeki untuk berbicara. Itu namanya adam wal malakah, berbeza. Anda tidak bisa mengatakan dinding ini bisu. Kenapa? Atau dinding ini tidak bisa mendengar? Karena dinding ini hakikatnya dia tidak bersifat mendengar atau berbicara. Anda bisa mengatakan dinding ini, Anda tidak bisa mengatakan dinding ini pandai, tidak bisa. Kenapa? Karena dinding ini tidak bisa menerima kepandaian. Berbeza dengan manusia. Manusia itu min sya'nihi an yattasifa bidzaka. Manusia itu secara dia itu manusia, dia itu bisa bersifat pandai, tapi Allah boleh mencabut kepandaiannya. Yakni Allah tidak memberi kepada orang yang bisa untuk diberi, itu namanya adam wal malakah. Kal basar wal a'ma, seperti bisa melihat dan buta. Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa mengatakan dinding itu buta, karena memang min sya'ni dinding tidak bisa untuk melihat, berbeza dengan manusia. Wal ilm wal jahlul basit, ilmu dan kebodohan. Fal basar wujudiyun wa huwal malakah, wal ama adamiyun idil ama adamul basar amma min sya'nihil basar wa kadal ilm wal jahl. Dibilang yang namanya basar itu perkara yang wujudi, dan buta itu adalah perkara yang adami. Apa itu buta? Buta tidak bisa melihat bagi orang yang semestinya dia itu melihat. Dan Anda tidak bisa untuk mengatakan dinding itu buta, karena bukan daripada dinding, hakikat dinding itu bisa melihat. Begitu pula bodoh dan pandai, wala yajuzu irtifa'uhuma ma'an uraddihuma kadzalik. Dan malakah wal adam itu tidak bisa dua-duanya ada, dan dua-duanya tidak bisa untuk tidak ada. Dan yang keempat adalah tanafil mutadhayyifan. Tanafil mutadhayyifan. Berbezanya dua yang mutadhayyif. Apa itu mutadhayyif? Anda tidak akan bisa memahami salah satunya kecuali untuk dengan memahami yang lainnya. Contohnya ayah dan anak. Anda tidak akan bisa memahami ayah kecuali Anda memahami anak. Dan anak bukan ayah, ada tanafisuf. Ketika Anda ayah, Anda bukan anak. Kecuali nisbahnya berbeza. Zaid ayahnya Amr. Maknanya Zaid bukan Amr. Untuk memahami Zaid, untuk memahami ayah, Anda kena memahami anak. Apa itu ayah? Yang punya anak. Apa itu anak? Yang punya ayah. Wal mutadhayyifan humal amron wujudiyan alladina bainahuma ghayatul khilaf. Perkara yang wujudi, yang keduanya itu sangat kontradiksi, sangat bertentangan. Dan ya tawakuf untuk memahami salah satunya, Anda kena memahami yang lain, seperti keayahan dan keanaan. Dan murad bil wujudihuma wal murad bil wujudihuna ma laisa ma'nahu adamu kadza lal mawjud fil kharij. Yani makna wujudi di sini bukan makna wujudi di sini bukan maknanya ada di dalam dunia nyata. Akan tetapi makna wujudi di sini adalah dia itu diambil daripada perkara yang wujudi. Amrun i'tibari, yang intizak daripada perkara yang wujudi. Bukan maknanya ubuah, keayahan dan keanaan itu perkara yang ada di kharij. Contohnya saya ini ayah, saya punya satu putri, alhamdulillah. Ada ayah itu berjalan bersama saya, tidak. Ayah itu diambil daripada saya. Sayalah ayah itu, keayahan itu diambil daripada saya. Bukan ayah itu perkara yang ada selain saya. Itulah yang maknanya wujudi. Bukan wujudi itu maknanya perkara maujudun fil kharij mustaqil, secara independen, tidak. Akan tetapi makna wujudi di sini adalah perkara yang diambil daripada perkara yang mustaqil di kharij. Keayahan diambil daripada perkara, keayahan diambil daripada saya, dan saya ini adalah perkara yang wujudi. Walaupun keayahan sendiri itu bukan perkara yang wujudi, tapi dia diambil daripada perkara yang wujudi. Idil ubuwah masalan la wujudalah fil kharij anidhir. Karena yang namanya keayahan itu bukan perkara yang ada di luar otak. Wala tanafi bainal khilafain. Wala tanafiya bainal khilafain. Ada perkara yang namanya khilafain, perkara yang mempunyai dua makna yang berbeza. Itu tidak ada ghayatul khilaf. Seperti putih dan bergerak. Makna putih bukan bergerak. Akan tetapi putih dan bergerak boleh ada bersama-sama. Ada perkara putih yang bergerak, yaitu kuda. Kuda itu putih dan bisa bergerak. Wal mithlan la yajtami'an, dan dua hal yang sama tidak mungkin dua-duanya ada. Ad-dauru muhal. Wah, ini ad-dauru muhal. Yani daur itu A ini
Kalau orang-orang Malaysia cakapnya pusing temuan. Pusing? Pusing? Pusing temuan. Apa itu daur? Daur ini macam ini. A ini ada karena apa? Karena B. Lah B ada karena siapa? Karena A. Muhal ya ini. Karena akan menjadikan A itu ada sebelum tiada. Ini kalau satu, A dan B saja. A ini ada untuk siapa? B. B ada karena siapa? Karena C. C ada karena siapa? D. Lah D ini ada karena siapa? A. Dua-duanya tidak ada. Ini namanya daurun jali, yang ini daur bidarojah. Makna daur nuwadhihu bi misal, fayaqulu idza qila ma illatu alif faqila illatu alif hadza faqila alif fahadza muhalun. Apa sebab adanya A? Ya A itu sendiri muhalun. A itu dia dulu tidak ada, kemudian ada dia sendiri, karena sesuatu tidak menciptakan dirinya sendiri. Li anna alimna anna alif haditsatun ay kanat ma'dumatan summa wujidat fayastahilu an takuna hiya qad aujadat nafsuha. Karena kita mengetahui bahwasanya alif itu sesuatu yang ada, yang hadits, semuanya dulu tidak ada kemudian ada. Lah ketika dia itu tidak ada, yang menjadikan dia ada itu siapa? Dirinya sendiri, wong dia tidak ada kok. Li anna hadza yalzamu minhu an takuna qad wujidat qabla nafsiha. Karena itu akan menjadikan maknanya itu alif itu ada sebelum dia tiada. Fal illah tasbiqul ma'lul fil wujud. Sebab itu lebih dahulu daripada yang disebabkan. Fil wujud. Wa hadza tanaqud, ini tanaqud. Kita mengatakan alif itu dulu tidak ada kok, kemudian yang menciptakan alif itu sendiri, ya tidak mungkin. Li'annahu yalzamu min kauni alif mawjudatan wa ma'duman fi nafsil waqt wa hadza batil. Karena akan menjadi ada dan tiada, wa hadza tanaqud. Wa aidan fa syai'ul wahid la yakunu qabilan wa fa'ilan min jihatin wahidah fi nafsil waqt. Dan sesuatu itu sesuatu tidak menjadi fa'il, sebab dan musabab dalam satu waktu di satu tempat. Tidak mungkin. Wa takunu qabiliyatuhu sifatun qa'imatun bidzatihi wa fi'luhu waqi'un ala dzatihi satirun minha. Tidak mungkin. Dia itu bisa diadakan karena dia mungkin. Oke, yang menjadikan dia siapa? Dia itu sendiri. Mustahil ada, yakni otak tidak bisa berterima. Dia itu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Oke, ta'thir ini ada ke dirinya sendiri. Oke, ta'thir ini di mana? Ya, dia berasal pada dirinya dia tidak ada kok. Fisik. Badihi, yakni menurut saya ini. Wa hadzal mithal yumkinu ala daur min ad-darajatil ula, dan ini juga bisa untuk daur ala darajatil ula. Wa ba'da dzalika tata'addadu darajat. Contohnya macam mana? Kadangkala ada satu derajat, kadangkala derajatnya banyak. Faqad yuqalu ma illatu alif. Apa sebabnya alif? Ba. Apa sebabnya ba? Alif. Macam mana ini? Tidak mungkin. Itu namanya darajatul ula. Darajat tsaniyah, apa sebabnya alif? Ba. Apa sebabnya ba? Jim. Apa sebabnya jim? Alif. Mustahil, karena jim alif itu ada karena ba ada sebelum adanya alif. Karena sebabnya alif adalah ba. Sebabnya ba adalah jim, maknanya jim harus sebelum ba, sebelum alif. Tapi sebabnya jim adalah alif, maknanya jim harus ada setelah alif. Sedangkan alif harus ada setelah jim. Ada fitanakut yakni. Fayuqalu ma illatu ba fayuqalu alif hadza daurun batil wa fasaduhu adhar min sabiqihi. Wa kullama kanat ad-darajah a'la kana al-fasadu aktsaru bayanan wa dhuhuran. Dibilang setiap lebih tinggi maka lebih jelas fasidnya. Itulah yang namanya daur. Ada satu lagi itu namanya tasalsul. Kalau daur itu alif ke ba, ba ke alif. Tasalsul ini apa sebabnya adanya alif? Ba. Ba apa? Jim. Jim apa? Dal. Terus sampai tak terhingga. Kalau ini sampai tak terhingga dan selesainya yang tak terhingga itu mustahil. Ketika selesainya yang tak terhingga itu mustahil, maka alif ini mustahil. Karena tawakkufu syai' alal mustahil, fadzalika syai' mustahil. Perkara yang adanya karena adanya perkara yang mustahil, sedangkan perkara yang mustahil itu mustahil ada, maka perkara ini tidak akan ada. At-tasalsul muhal, tasalsul itu mustahil. At-tasalsul maknahu yattadihu bimithal. Ankila ma illatu alif, apa sebab adanya alif? Ba. Apa sebabnya ba? Kila jim. Wa ma illatu jim? Kila dal. Apa illatu dal? Kila ha. Terus ila mala nihaya fayatakawwan indana ma yusamma bil silsilah. Kemudian setelah Anda sebutkan alif ba akan ada silsilah, rantai, mata rantai alif ba terus sampai tidak terhingga. Fayatakawwan indana ma yusamma bil silsilah wa hiya alif. Tsumma ba. Tsumma ba. Summa
jim summa dal summa ha wa hakadha wa hadzal amr yusamma tasalsulan wa tasalsul muhal wa tattadi istihalatuhu mimma yali. Apa? Kenapa kok tasalsul itu muhal? Fima yali. Dibilang kalau sebabnya yang pertama, dalil istihalatut tasalsul. Yang pertama, kalau tasalsul asbab dan musabbab itu ila ghairi nihaya, maknanya sebabnya ini terus sampai ila mala nihaya, lakanat bi asriha mawjudatan fil hal. Maka alif, ba, jim, dal, untuk adanya alif, maknanya semua yang tak terhingga itu kena ada. Binaan alal muqaddimah al-qailah innal ilah wal ma'lul yujadani ma'an. Karena yang namanya maklul itu harus ada dengan ilahnya. Seperti kita ilah sebab untuk adanya bayangan kita. Maka adanya bayangan dan kita ini terus bersama-sama. Ketika ada kita, ada bayangan. Maknanya adanya alif, adanya ba, adanya jim. Terus sampai mala nihayah. Wa idza kana kadzalik fa naqulu majmu'u tilkal asbab wal musabbab imma wajiban lidzatihi aw mumkinan lidzatihi wal awwal batil. Dan ketika kita mengatakan ini semua ada ya Habib. Oke. Alif ini wajib atau tak? Tak ya Habib. Atau minimum kita asbab wal musabbabat ini, kita mempunyai rantai silsilah ini dari alif sampai tak terhingga ini. Imma semuanya ini wajib atau semuanya mustahil. Apakah dia wajib? Mustahil. Yang namanya wajib adanya tidak mungkin karena perkara yang lain, sedangkan adanya alif karena ba, maka dia bukan wajib. Oh, maknanya dia itu mungkin. Maknanya dia itu mungkin. Oke, alif adanya ba, ba adanya jim, semuanya mungkin. Jadi mungkin menciptakan mungkin sampai tidak ada terhingga. Mustahil ada qat'an mustahil, karena yang namanya mungkin walaupun tak terhingga tetap adanya itu karena perkara yang wajibul wujud. Wal awwal batil li anna kulla majmu'in fa huwa muftaqirun ila wahidin min ahadi. Karena setiap silsilah ini memerlukan untuk terjadinya mata rantai yang sempurna mala nihayat tak terhingga ini, perlu satu persatu ini, dan satu persatunya itu adalah mungkin. Yang terkumpul, yang terbuat daripada mungkin adalah perkara yang mungkin. Wa kullu wahidin min ahadi hadzal majmu' mungkin lidzatihi wal muftaqir ila mungkin lidzatihi aula bi an yakuna mungkinan lidzatihi. Dibilang silsilah ini dia itu bisa ada kalau semua mata rantainya itu ada. Maknanya dia memerlukan mata rantai, dan mata rantainya itu mungkin. Yang membutuhkan kemungkin adalah perkara yang mungkin. Wa kullu wahidin min ahadihi mungkin lidzatihi wa kullu mumkinin lidzatihi falahu mu'athirun mughayyir lahu. Kita mengatakan sawaun mata rantainya atau salah satu per mata rantai itu mata rantai secara sempurna atau salah satu mata rantainya itu semuanya mungkin. Selama dia mungkin, dia memerlukan mu'athir akhar yang dia itu tidak mungkin. Maka kumpulan majmu' mungkin ini dia memerlukan bihasabil majmu' dan bihasabil afrad ila mu'athir akhar ghairu dzatihi. Kejap lagi. Wa bihasabi kulli wahidin min ahadi majmu'atihi ila mu'athirin mughayyirin lahu. Wa kullu makana mughayyiran li majmu'il mumkinat wa li kulli wahidin min ahadi majmu'il mumkinat lam yakun mumkinan li dzatihi. Wa kullu mawjudin la yakunu mumkinan li dzatihi kana wajiban li dzatihi. Fa thabata bi hadzal burhan wujubu intihai jami'il mumkinat ila mawjudin wajib li dzatihi wa huwal matlub. Selama dia itu mungkin, maka dia memerlukan perkara selain mungkin untuk merojihkan. Dan perkara selain mungkin ini adalah wajibil wujud. Wa burhanun akhar, ini yang namanya burhanut tatbik. Bagaimana burhanut tatbik itu? Oke. Hari ini tanggal, contohnya ini tanggal 20 Desember. Ada sampai mala nihayah lahu. Kita ambil satu dari 20 Desember sampai mala nihayah lahu. Kemudian kita ambil lagi daripada 10 Desember sampai mala nihayah lahu. Maknanya 20 Desember sampai mala nihayah lahu digabungkan, dibandingkan dengan 10 Desember sampai mala nihayah lahu. Kalau kita gabungkan, maknanya yang 20 Desember lebih banyak 10 hari daripada yang 10 Desember. Dan yang namanya tak terhingga itu tidak berbeda. Ini dalil tatbik ini bersumber daripada bahwasanya perkara yang tidak terhingga itu tidak berbeda. Kalau maknanya 10 Desember sampai tak terhingga lebih sedikit daripada yang tak terhingga daripada 20 Desember, maknanya yang lebih sedikit memerlukan 10 untuk menjadi sama. Dan yang tak terhingga itu tidak mempunyai beza. Wahada batil. Itu yang namanya dalilut tatbik. Burhanun akhar law tasalsalatil asbab wal musabbabat la ila nihayah fa ala hadha takdir al atharul akhir
Maujud atharul akhir ya, yang saya katakan musabbab yang terakhir yaitu tanggal 20 Desember. Kecuali al-khasam yakul al-mu'athirul awal ghairu maujud. Fal na'khud min hadzal atharul akhir la ila bidayah jumlatan wahidah. Dari 20 Desember ke yang akhir itu jumlah wahidah, silsilah satu. Wa na'khud aidan min martabatil khamisah min maratibil athar la ila bidayah jumlatun ukhra. Daripada 5 10 atau 5 Desember 20 ke 5 Desember. Fala buddha an takuna jumlatul ula azyad min jumlati tsalibi arba'i marawatin. Dibilang 10 Desember ke 5 Desember. Yang 10 Desember itu lebih daripada 5 Desember 5 hari. Oke, kemudian apa Syekh Said? Tsumma nutabbik hadza taraful akhir min janibil athar ala tarafil akhir min hatin jumlatain. Dari malanihayah sampai 10 Desember, dari malanihayah sampai 5 Desember. Kita apanya tatbik, kita ini kan apa namanya? Tutup. Akhirnya yang 10 Desember akan ada 5 hari yang tidak tercover di sini. Wa makna hadza tatbik annal awal min hadhil jumlah muqabil min tilka jumlah wasani. Ini satu dari sini sama terus seperti itu. Wasani min hadhi bisani min tilka jumlah. Fa imma an yataqabala kullu wahidin min ahadil jumlati zaidah min ahadil jumlatin naqisah la ila bidayah fayakunul kull mithl ba'd. Kedua kemungkinan ini mungkin 10, mungkin malah nihayah sampai 10 Desember dengan malah nihayah sampai 5 Desember ini akan sama, tidak mungkin sama. Kenapa kita mengatakan kita ambil sebagian daripada 10 Desember. Akhirnya al-kul seperti ba'at. Qalbul haqa'iq. Semua seperti sebagian. Dan kita mengetahui apa makna semua, apa makna sebagian. Wadzalika muhal, dan ini muhal. Wa imma antan qati al jumlah an naqisah min at-tarafil akhir fatakunul jumlah naqisah mutanahiyah min dzalika taraf. Dan kemungkinan yang kedua akan selesai di dalam 5 Desember. Bagaimana sesuatu yang tidak terhingga habis? Tidak terhingga, tidak mungkin habis. Wa zaidah zadat alaihi arba'ah. Dan yang lebih itu lebih daripada 4 atau 5 hari. Fatakunul jumlah zaidah aidan mutanahiyah min dzalika taraf. Kenapa? Yang 10 juga mutanahi, padahal dia ghairu mutanahi. Yang kurang pun, yang 5 pun mutanahi. Kenapa? Karena yang lebih 5 dan 5 itu mutanahi. Kalau sesuatu yang tidak terhingga, Anda tambah berapapun, hasilnya akan tidak terhingga. Sedangkan ini untuk sama ditambah 5, agar untuk sama dengan 10 ini dia ditambah 5. Seketika ditambah 5, dia akan sama. Akhirnya, ghairu mutanahi, perlu mutanahi untuk menjadi ghairu mutanahi. Wah, ini semuanya qadiyah, riyadiyah, persoalan matematik yang salah. Fayakunu lil asbab wal musabbab fi silsilati fi silsilati tasa'ud tarafun wa mabda' wa dzalika yamna'u minal qalbi annaha la nihayata lahu. Semua ihtimal ini akan menjadikan dua silsilah ini mempunyai nihayah. Summa dzalika taraf in kana mumkinan lidzati iftaqara ila mu'athin akhar falam yakun tarafan hadza khuluf wa in kana wajiban lidzatihi fadzalika huwal matlub. Kalau yang ghairu nihayah ini di akhirnya yang paling ujung itu mungkin, dia pun perlu mu'athir. Kalau dia wajib, wa hadza huwal matlub alladzi nahnu nadaihi. Wa tujadu barahin atida alam tinai tasalsul wa ma dzakarnahu yakfi. Dua dalil ini cukup di dalam level ini untuk mengetahui apa itu istihalatu tasalsul ila ma la nihaya. Yang terakhir ini namanya burhanut tatbiq. Fa yatahassal ladaina min hadza annal qawla bi tasalsul fil mumkinati wal huduthi wal muftaqarati la ila nihaya innama huwa qaulun batil wa anna kull hadhil afrad yajibu an tantahiya ila wajibin lidati. Dan dari sini kita mengatakan barang siapa yang mengatakan wajib maujudat ini mempunyai tasalsul ila ma la nihayah minal mumkinat hadza qaulun batil. Setiap perkara yang hawadits sebanyak apapun itu pasti dia memerlukan perkara wajibil wujud yang menjadikan dia itu dari ketidakadaan menjadi ada. Dan yang terakhir, ma ada ila muhalin fahuwa muhal. Perkara yang kalau ini namanya burhanul khuluf ya. Kalau ini ada, perkara ini ada, yalzamu muhal, maknanya ini muhal. Untuk membuktikan perkataan Anda tidak perlu membuat bukti. Cukup Anda menyalahkan lawannya. Itu namanya ma ada ila muhalin muhal. Perkara yang menuntun ke perkara yang mustahil, maka perkara itu adalah perkara yang mustahil. So tengok, fa kullu syai'in nafriduhu wa yu'addi bina ila tajwizil muhal, fama faradnahu qat'an batilun. So tengok Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata.
Kalau ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi itu tidak ada. Dan ketidakadaan langit bumi itu mustahil karena kita melihat langit dan bumi. Maka ada Tuhan selain Allah itu mustahil. Wa ma ada ila muhalin fahuwa muhal. Maknanya, adanya Tuhan selain Allah akan menuntun kita ke perkara yang mustahil, yaitu tidak adanya langit dan bumi. Dan langit dan bumi itu ada, maka ketidakadaannya itu mustahil. Maka intinya daripada itu, menjadikan adanya Tuhan selain Allah itu mustahil. Itu yang namanya burhanul khuluf. Anda ifrit syai'an, coba benarkan ini. Kalau perkara ini menyebabkan kesan-kesan yang mustahil, maka perkara ini juga mustahil. Karena lazimul mustahil mustahilun. Fakullu fardin adda bina ila daur atau tasalsul, dan setiap fard masalah yang menjadikan sesuatu itu menuntun kita kepada daur atau tasalsul atau ila tahsilil hasil. Tahsil hasil itu mengadakan sesuatu yang ada. Namanya mengadakan sesuatu yang ada, dia sudah ada untuk apa? Namanya mubadir ini. Au ila naqdil muqaddimah musallamah, atau membatalkan perkara yang musallam, au ghairu dzalika minal muhalat fadal mafrud yakunu qat'an batil. Maka perkara itu dikatakan batil. Sampai sini saja dahulu kelas untuk kita untuk kali ini. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.